kurang piye ngono lho. Ada yang kurang. Sholat itu pertama dipaksakan. Setelah dipaksakan nanti akan jadi terbiasa terus akan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan akan menjadi kewajiban. Setelah kewajiban nanti akan terbentuk lagi kebutuhan. Kita butuh sholat kan gitu. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita kan seperti itu Mas. Istilahnya kita itu manusia itu nggak ada yang sempurna. Kita tempatnya salah dan dosa. Semaksiat apapun kita, sepedot-pedotnya kita, tetap jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah dari situ benar tadi Mas Dian kan untuk ngeremnya di sholat. Betul, sak pedot-pedotnya awak dhewe, sak maksiat-maksiatnya dhewe ya. Nanti dengan sholat kita teringat Allah, insya Allah nanti kan maksiat yang masih kita lakukan akan berangsur hilang seperti itu. Dan itu saya buktikan sendiri Mas pas. Ya itu tadi namanya wong urip itu pasti ada cobaan. Ya. Ketika dapat cobaan dan nek dewi lemang hadapi cobaan itu malah tinggu mendem, tinggu hal-hal yang bermaksiat yang nggak penting kayak gitu, ya malah nggak bakalan selesai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik Sobat Hijrah dimanapun Anda berada, kali ini kita bersama Mas Berto Hijrah. Perkenalkan dari sebelah kanan saya ada Mas siapa? Nama saya Andi. Santi, rumahnya di mana Mas? Saya tinggal di Jogja Mas. Jogjanya di mana? Jogjanya di Umbulharjo. Luar biasa. Ya, sebelah kiri saya ada Mas. Nah, saya Dian dari deket Jok Tengkulon. Antaranya Jok Tengkulon sama alun-alun Kidul. Di tengah-tengah. Dan itu Saya Naryo dari Bantul. fenomenal. Kayak malah fenomenal. Bincang-bincang tentang Mas Berto ini. Itu berawal dari mana Mas? Oh ya, perkenalan lagi. Perkenalan dulu. Nama saya Aga Prastama. Yes. Rumah saya di Kadipaten Keraton Yogyakarta. Terkenal dengan nama Gapor, Gagap dan Ombong. Baik, kali ini kita akan mengenal tentang Mas Berto. Mas Berto ini singkatan dari masyarakat bertato, dan kita belakangnya kita tambah hijrah karena teman-teman di sini di Mualaf Center Jakarta ini kebanyakan itu bertato yang mulai belajar hijrah untuk lebih baik lagi depannya. Oke, langsung saja awal mulanya Mas Berto ini gimana Mas Naryo? Sebenarnya Mas Berto sendiri itu sudah lama dan komunitas di Indonesia namanya masyarakat bertato, dan kita sendiri karena kita bertato kita menjadi golongan masyarakat bertato itu. Cuman karena kita sudah hijrah, sudah belajar agama, sudah tahu hukum-hukumnya tentang tato, maka kita bikin tetap Mas Berto yang
Mas Berto yang hijrah. Makanya kita ngajak Mas Berto yang lain untuk bergabung bersama kita, sama-sama belajar memperbaiki diri. Berawal dari menghapus tato. Seperti itu. Kesan atau pesan untuk Mas Berto hijrah atau teman-teman yang lain yang ingin berhijrah itu apa saja, mungkin bisa dari Mas Andi atau Mas Dia, monggo pesan atau kesan atau ada yang mau disampaikan kepada teman-teman atau kesannya seperti apa bergabung dengan rekan-rekan hijrah khususnya ya, rekan-rekan hijrah khususnya, dan juga di Mas Berto ini yang istilahnya bergabung dengan orang-orang yang bertato tapi sudah mulai berhijrah, itu gimana kesan? Ya, di sini saya mulai bisa sedikit-sedikit mengenal agama, tentang apa dan yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang muslim, dan banyak berteman dengan teman-teman di sini, juga ada banyak teman-teman yang lainnya. Terus untuk ini juga Mas Berto ini di sini juga tiap hari Sabtu ada program hapus tato. Nah, itu sangat membantu sekali. Udah lama keinginan tuh saya untuk menghapus tato itu, cuma baru ketemu di sini nih, akhirnya juga kesampaian juga bisa menghapus tato. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa juga, ya sedikit-sedikit lah proses melalui tahap-tahap dan tidak ujuk-ujuk langsung hilang gitu, enggak. Harus sabar dan istiqomah ya, jelas ya. Istiqomah itu yang bisa membuat sabar yang jelas. Mas Dian mau menambahi? Untuk teman-teman yang baru mau hijrah, tidak usah malu, tidak usah takut cacian masyarakat, omongan masyarakat, minder karena dulunya anak nakal, terus pengen hijrah. Dulu kami itu juga anak-anak nakal semua, saya, Mas Aga, Mas Andi, Mas Yohanes, yang namanya perkelahian, konsumsi narkoba, minuman keras dan lain sebagainya. Kita pernah, hampir rata-rata pernah semua ya. Kita sekarang punya niat untuk berubah. Pokoknya selalu istiqomah, tidak perlu malu, tidak perlu takut kepada cacian, mau dijelek-jelekin orang kayak apa, hijrahnya palsu, hijrah kok masih nakal, masih ada sedikit kesalahan. Kita nggak perlu takut, karena ya semua nggak ada yang sempurna kan, namanya Karena manusia ya Mas Gafar. Orang hijrah itu kan nggak bukan langsung instan jadi baik ya, step by step ya Mas. step by step, pelan-pelan. Saya sama Mas Gafar, Mas Yohanes Naryo, Mas Andi ya juga masih punya kesalahan, namanya manusia, Masih banyak masih banyak salah. terus berusaha memperbaiki. Iya, waktu itu seperti saya waktu itu pertama kali masuk masjid itu di kampung sendiri, malah ada yang bilang, waduh, kayak jugruk masjidnya. Ya Allah, majlek rasanya. Ya. Tapi ada satu lagi yang menguatkan, alhamdulillah. Ada lagi gitu lah. Pokoknya niat lillahi ta'ala. Memang macam-macam ya. Iya. Memang seperti itu kadang. Kita nggak pernah kelihatan di masjid, begitu kelihatan di masjid, wah heboh. Tapi itu sebenarnya hebohnya itu juga cuman hanya sekali dua kali setelahnya. Setelah itu kan bosan sendiri kan, seperti itu. Mas Naryo, Untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan Mas Berto Hijrah di Mu'alaf Center Yogyakarta, ikut kajian bersama kami, syaratnya mudah. Tidak harus kalau non-Islam gimana, boleh, semua agama boleh. Syaratnya apa? Kalau katanya Islam harus setoran Ar-Rahman. Kalau yang di luar Islam syaratnya apa? Yang penting hafal Pancasila. Ya, mudah, syaratnya mudah.
sopan kita juga kita layani dengan baik, nggak usah datang dengan sok-sokan saya pendiri gangster ini gangster itu, nggak perlu. Tetap kita layani semua saja, kita umum kok. Yang penting syarat medis sama Medical check up. berpakaian sopan, berkelakuan baik seperti itu ya Mas Naryo ya. Ya, nggak nambah lagi karena sempat sekali hapus tato ternyata tidak sesuai yang diharapkan, dikira sekali langsung hilang karena tidak sabar, malah ditambah penuh, dipenuhi satu tangan cewek waktu itu. Jadi seperti ini, kami di Mualaf Center Jakarta ini itu setiap hari Sabtu setelah sholat asar, setelah sholat asar itu ada agenda hapus tato. Itu khusus untuk ikhwan, khusus untuk laki-laki, dan untuk perempuannya itu setiap hari Ahad pagi jam 9 pagi Sampai jam 11. sampai jam 11 nanti mungkin setelah kajian. Untuk ilahnya hari Sabtu setelah sholat asar Nah, sampai selesai, nah. karena ada sambungan kajian sampai ba'da Isya insya Allah. Dan kami pun juga selalu menjelaskan bahwasanya proses hapus tato ini tidak sekali hapus langsung hilang, kan tetapi bertahap. Kuncinya adalah sabar dan istiqomah, seperti itu. Kita selalu berulang-ulang setiap ada pendaftar yang baru, setiap ada peserta baru, selalu kita kasih masukan-masukan bahwasanya ini hapus tato tidak bisa sekali hilang, tapi bertahap. Gimana siap mau dihapus atau tidak? Kalau di situ nanti tidak sesuai yang diharapkan, pengennya sekali hapus, nah lebih baik dari awal tidak perlu dihapus, kan seperti itu. Tapi kalau memang saya yakin kalau misalnya memang niat hijrah, insya Allah akan dimudahkan dan akan sabar untuk terus bertahan istiqomah menghapus tato itu, ya seperti itu. Jadi untuk yang pengen hapus tato, saya harapkan perbaiki niat kita dulu, niat kita karena Allah dan Rasulnya. Insya Allah nanti kita akan istiqomah untuk menghapus tato. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, di sini kita juga ada Iqra, belajar Iqra, mulai dari jilid 1 sampai insya Allah bisa baca Al-Quran, dibimbing oleh teman-teman kita juga dari Mualaf Center sini. Bagi yang ingin belajar Al-Quran, yang belum bisa membaca, tidak perlu malu, tidak perlu takut. Di sini masih banyak yang grutal gratul lemoto Al-Quran, ya. Kami pun masih terus belajar. Masih terus belajar semua. Yang mau belajar silahkan datang ke sini, tidak ada biaya sepeser pun ya di sini ya. Kalau ada yang mengatasnamakan Mualaf Center meminta biaya, lapor pada kami. Ya. Nanti akan kami cari orang-orang yang seperti itu. Untuk hapus tatonya gratis ya, gratis tanpa dipungut biaya. Cuman kita sediakan infak. Tujuannya pengumpulan infak itu untuk beli seperti kita butuh anestesi, Ya. terus salep, glove, pengaman, masker dan lain sebagainya. Dan kita nggak minta biaya buat upah kita ya Mas Kalau Aryo ya. tidak sama sekali. Lagi. Yang kita harapkan dari hapus tato itu hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal-awal hijrah itu karena apa ya? Ya, Dulu Mas kita- Gapong karena apa? Hijrah itu dulu karena apa? dari saya dulu. Nah, Ya, insyaallah. Kalau saya sendiri dulu hijrah itu awal-awal mau hijrah itu tahun 2015, saya masih ingat. Saya masih ingat 2015 itu waktu bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan. Jadi sebelum bulan Ramadan itu
saya pernah mendengarkan pas qadarullah itu mendengarkan ada pengajian itu di mana ya, di handphone atau di apa saya lupa. Itu ada pengajian bahwasanya di bulan Ramadan itu bulan yang penuh hidayah, yang penuh istilahnya doa yang mustajab untuk berdoa untuk ini. Nah, begitu bulan Ramadan, sebelum memasuki bulan Ramadan sudah saya niatkan masuki bulan Ramadan awal hijrah saya, nah, seperti itu. Nah, awal bulan Ramadan hijrah. Nah, di situ karena saya sudah niat, memang Mas, karena kalau kita niat memang niat karena Allah dan Rasulnya itu, Allah akan mudahkan, Allah akan memberi petunjuk seperti itu. Jadi tapi bukan semerta-merta nanti terus mulus, memang awal itu dikasih petunjuk. Nah, nanti setelah kita ke jalur yang benar, ke jalan Allah, itu nanti di situ nanti pasti ada rintangan-rintangan kecil. Nah, itu rintangan-rintangan atau ujian-ujian dari Allah itu hanya untuk meningkatkan keimanan kita sebenarnya. Niat hijrah apa enggak gitu ya? Ya, nah seperti itu. Jadi pada bulan Ramadan itu saya memang niat hijrah. Dan qadarullah memang saya dipertemukan dengan Mu'alaf Center Jakarta lagi. Waktu Mu'alaf Center Jakarta ada agenda street dakwah back to masjid itu, street dakwah back to masjid. Waktu itu buka bersama di masjid-masjid. Nah, di masjid-masjid itu kebetulan saya kenal sama Mas Amrulnya ini sudah lama, sudah sejak zaman jahiliyah. Nah, qadarullah dipertemukan lagi oleh Allah di Mu'alaf Center Jakarta. Saya diajak oleh sepupu saya, Mas Amru sekarang Pengurus MTY. Pengurus dari MTY seperti itu, Mas. Terus, oh ya, ini ada acara buka bersama. Nah, waktu itu di salah satu masjid di kota Jogja, saya ke sana, ketemu lagi dengan Mas Amruya. Terus saya di situ juga bilang bahwasanya, Mas, saya kalau ada acara apa-apa saya diajak. Itu alhamdulillah saya dirangkul. Nah, dengan lingkungan ataupun teman-teman kita itu akan berpengaruh juga seperti itu. Jadi ketika waktu hijrah itu saya sering diajak sama ini ada acara buka bersama lagi besok di masjid sini. Nah, setelah Ramadan pun juga, Mas, ini ada acara bakso atau ada acara ini ada yang mau mu'alaf di masjid ini. Nah, saya mengikuti terus seperti itu, mengikuti terus. Nah, dari situ lama perubahan semua. Nah, dari awal berubah pun itu tidak langsung ya? Tidak langsung ya, banyak sama seperti jenengan Mas Andi tadi yang awal tadi dibicarakan bahwasanya saya berhenti minum minuman keras saja dogumun. Ya, dogumun. Karena jenengan fenomenal. Dogumun. Oh, mosok kowe mandek orang percaya. Seperti itu, nggak percaya. Itu. Nah, itu baru berhenti minum. Apalagi saya ke masjid. Seperti itu. Ke masjid terus bingung lagi. Ya toh. Bingung. Nah, itu masih bingung. Kamu masjid engko udan kok iki seperti itu. Kok ora ana apa-apa kowe ning masjid ta. Lho. Ya kita nanggepinya biasa saja seperti itu. Ya cuman kita senyumin aja, senyum seperti itu. Jadi nggak perlu yang wah marah atau apa seperti itu. Ya kita senyumin aja, kita senyumin. Ya kita tetap berteman dengan teman seperti itu. Kita rangkul. Tapi kalau misalnya pas teman kita masih berbuat masalah gitu, kalau misalnya
kadang kan kalau sama temen mosok ngelek kan ya apa masih pakai woh gitu lah. Nah mesti diomongin wah sok curang ngelek biasa seperti piye ngoten niku lho. Nah seperti itu, jadi ya ming satu-satunya ming ya kita mendoakan saja lah. Kalau kita bisa dengan ucapan ataupun dengan tangan kita, ya kita dengan doa, minimal dengan doa untuk mendoakan teman-teman kita seperti itu. Dan pada saat pas kumpul kok melakukan seperti itu tak lungani biasanya, tapi maksudnya tak lungani pamit baik-baik, oh sebentar saya mau ada acara ini, atau oh sebentar saya mau ke belakang ke toilet, nah seperti itu. Jadi banyaklah maksudnya rintangan seperti itu ya. Mungkin singkat awal-awal hijrah saya seperti itu. Selanjutnya siapa? Mas Andi atau Mas Dian atau Mas Naryo? Mas Naryo. Ya benar ya yang disampaikan Mas Aga. Semua diniatkan karena Allah yang pertama. Yang kedua ya kita harus berani meninggalkan zona nyaman teman-teman yang hanya huru-hara, tidak ada manfaatnya. Jadi ya ini tadi kita punya wadah, kita punya komunitas Masbirtu Hijrah yang di sini rata-rata teman-teman baik, teman-teman yang bisa mengingatkan kita dalam kebaikan. Kalau perjalanan hijrahnya ya itu tadi, karena saya juga awalnya menemukan wadah di komunitas di Mu'alaf Center Yogyakarta yang tadinya mulai belajar sholat istiqomah maghrib isya karena sering bertemunya dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, sholat itu bertambah. Semua ya itu tadi proses, tidak instan, tidak langsung semudah membalikkan telapak tangan. Semua butuh proses dan butuh waktu. Jadi ya pelan-pelan. Ya, jika nanti teman-teman di sini masih kesulitan, masih ada kebimbangan ya, kita rangkul, kita ingatkan semampu kita. Ya, jadi lebih baik menjaga iman daripada menjaga teman. Jadi kalau teman itu tidak bermanfaat untuk kita, hanya memberikan mudarat ya, tinggalkan saja, bukan ditinggalkan untuk dijauhi. Kita lebih baik menjaga iman kita. Kalau iman kita sudah kuat, kita bisa kembali lagi mendakwai teman-teman lama kita untuk mengajak kembali, menarik. Karena kita pernah ngajak nakal mungkin. Nah, sekarang kita sudah hijrah, bukan berarti kita meninggalkan, enggak. Cuman kita menjaga iman kita. Nah, ketika iman kita sudah kuat, kita juga harus ingat teman kita dulu. Kita jemput. Tetap bermalah dengan yang baik. Seperti itu. Jadi sebagai contoh nanti akhlak kita sudah berubah baik ya, nanti dengan jadi dakwah itu tidak harus ceramah, tidak harus ini, dengan cara berteman tapi merubah cara kita, itu mungkin insya Allah kalau Allah berikan hidayah nanti akan menarik teman-teman kita yang masih seperti itu ya. Mungkin kita juga tidak bisa berdakwah seperti layaknya ustadz yang tahu tentang agama. Tapi dengan kita merubah perilaku yang dulu kita di jalanan seperti apa, sekarang kita lebih ayem, lebih murah senyum, itu menarik mereka, membuat mereka terinspirasi kepada kita. Nah, ada beberapa contoh seperti Mas Aga juga tahu teman saya artis tato, tukang tato, tak suruh datang ke sini karena juga teman lama, datang akhirnya tahu di sini bagaimana susahnya mereka menghapus tato. Sementara teman saya ini tukang bikin tato. Nah, di situ pelan-pelan saya beri masukan.
dan alhamdulillah dia bisa hijrah dan meninggalkan pekerjaan lamanya menjadi tukang tato. Ya cuman ya itu tadi, dia juga minta solusi kalau saya hijrah meninggalkan pekerjaan itu bisa nggak saya dibantu cari pekerjaan. Ya akhirnya ya kita rembuk dengan teman-teman juga, tapi alhamdulillah Allah berikan jalan. Sekarang teman saya ini bikin usaha di Wonosobo, bikin kopi. Dan ini susulan lagi seorang seniman yang sempat terkena ODGJ ya karena narkoba. Sekarang sudah sembuh. Kemarin hubungi saya, pengen hijrah, pengen meninggalkan pekerjaan menjadi artis tato itu tadi. Ya mulai belum sempat kesini, tapi sudah ada komunikasi, kedekatan komunikasi lewat chatting, WA, telepon. Ya nanti insya Allah kalau kesini kita rangkul. Oh tapi sudah sembuh, maksudnya dari gangguan ODGJ alhamdulillah sudah sembuh Mas. Dari narkoba juga sudah lepas. Niat ini ya. Iya, cuman penghasilan itu karena di dunia seni sudah nyaman dan hasilnya Gede. dirasa cukup, jadi keluar lebih dari cukup. Ya, jadi harus lepas dari zona nyaman itu susah. Dia sudah mulai mencoba di advertising dan percetakan. Ya, mudah-mudahan lancar lah nantinya. Oh berarti sekarang sudah di bagian advertising itu? Iya. Alhamdulillah. Monggo, Mas Andi. Iya, kalau cara-cara orang untuk berhijrah itu kan banyak, termasuk saya. Kalau saya waktu itu umroh, saya diajak sama ibu saya umroh. Waduh, saya belum punya duit, belum ada pegangan duit. Wis toh, nggak apa-apa. Niat dulu, nanti juga duit datang sendiri, nanti ada jalannya sendiri. Udah, akhirnya bisa dicicil sampai hari H itu dikit-dikit akhirnya bisa terkumpul dan berangkat akhirnya. Dan waktu itu mau berangkat itu saya takutnya minta ampun. Ada dengar ada kabar kalau sampai di sana itu dibayar tunai apa yang kita lakukan selama ini. Ya Allah, aku saking wedinya itu sampai nanya udah nggak apa-apa berangkat. Ya udah akhirnya sana. Nah pas turun dari pesawat ambil mikot, di sana ustadznya bilang insya Allah nanti semua jamaah di sini bisa melihat Ka'bah. Mak jelek toh saya, kelakuan saya di selama ini kayak apa. Ya Allah, terus berbes milih waktu masih di bis tuh masih berbes milih. Jadi ambil mikot langsung kita sana. Akhirnya ya di sana ya ada doanya juga waktu melihat Ka'bah itu kan. Ya kita di sana semuanya bisa melihat Ka'bah ya itu. Yang saya takutkan waktu itu ingat semuanya yang pernah dilakukan, semua kelakuan, perbuatan yang melanggar, semua yang dilarang. Ya Allah, di sana ya teringat semua. Ya mulai dari itu Keinget dosa-dosa kita. Sampai pulang ternyata itu hari-hari terakhir saya khidmat sama ibu saya. Ibu saya sakit di sana. Satu hari sebelum pulang itu udah sakit sana, sampai pulang sampai Indonesia itu langsung masuk rumah sakit. 10 hari di rumah sakit nggak ada, ibu saya meninggal. Itu terakhir saya melayani ibu saya di sana, mulai dari tawaf, sa'i. Mungkin udah jalannya saya dipaksa-paksa untuk berangkat
sana. Di sana nggak pakai kursi roda, Mas. Enggak mau, ibu saya enggak mau. Maunya jalan. Mau jalan Masya terus hari enggak udah dikuat-kuatkan. Gitu. Tahun berapa ya, Mas? 2018. Oh, berarti belum lama ya istilahnya, baru 5 tahun, 6 tahun. Iya, 2018 itu mulai situ. Ya mulai di situ akhirnya saya Ini berbenah. udah berbenah. Alhamdulillah bisa sholat 5 waktu jamaah di masjid, dan alhamdulillahnya lagi Allah itu seperti memisahkan apa ya, gimana ya, saya dengan masa lalu saya yang tidak baik itu, Ya. termasuk perbuatan saya itu udah dijauhkan, dan apa sudah teman-teman yang dulu yang suka tidak baik itu lama-lama pada menjauh, satu-satu menjauh itu. Ya saya ya doa aja ya, tiap habis sholat cuma ya berdoa aja untuk bisa istiqomah hijrah itu, untuk bisa lebih baik itu hanya ya dengan sendirinya seperti itu. Ya, karena kan iman seseorang itu kan naik turun. Iya. Itu jadi kalau pas khawatirnya itu kalau pas turun terus seperti itu, nah itu kan termasuk ujian. Iya, seperti itulah sedikit cerita. Ya, memang seperti itu, Mas. Memang kalau kita memang sudah niat, ya seperti tadi yang saya juga sudah bilang di awal, bahwasanya kalau memang niat kita memang karena Allah, niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, itu Allah itu akan membimbing kita, akan menunjukkan memang benar-benar seperti itu. Jadi memang ya itu terus istilahnya memilih digaduk ya konco-konco ya. Iya, Walaupun ada yang konco-konco ini rada pedot sithik ya itu banyak, tapi kan pedotnya masih dalam hal yang wajar ya toh. Iya, Mas, betul. Pedot ya toh. Kasihan itu. Ya, Ya, itu harus kita rangkul. oh iya, memang seperti itu. Orang-orang pedot itu jangan dijauhi. Kasihan. Jangan jauhi. Justru kita rangkul, tapi jangan terus kita juga ikutan pedot sebenarnya. Ya. Ya mungkin untuk ngimbangi awal-awal kita ikutan pedot. Ya toh. Memang seperti itu. Sekarang Ya. kalau misalnya menangani Ngomong. Nah, Ya, kita menangani ODGJ. Ya. Meluitan ya. Aku tadi itu di Medan itu. Ya. Iya, Jadi kita itu. pedot itu aslinya memang pedot etok-etok. Iya. Ya. Memang pedot daripada ora omong aslinya kan gitu. Ya. Sing pedot ben teman kita itu. Ya teman-teman kita yang masih pedot ben seneng gitu Ya. ya toh. Maksudnya kan seperti Ben nanti ben sergap sama kita. oh iya taklim. tetap kita rangkul terus wong gimana caranya kan kita maksudnya kalau kita bersama musuh wong siji pedot itu kan Ya. menang dewi gitu loh maksudnya insya Allah Karena kita keroyokan gitu. bisa ikut gini kan Ya. Kita waktunya sholat dia juga ikut sholat. nah Ya. seperti itu contoh kecil kan bahas seperti itu ini kan memang apa ya teman itu juga ada manfaatnya. Rakitang elu-elu tapi dengan seperti itu menjadi terbiasa. Ya betul. Nah kita memang apa itu ada yang bilang bahwa wah sholat itu aja urat paksa itu keliru. Ya kudu dipaksa Mas. Harus Malah dipaksa. sholat itu. Harus dipaksa. Sholat itu harus dipaksa. Memang harus dipaksa. Gitu. Pondasinya Habis dipaksa orang Islam. nanti bisa Itu kan untuk terbiasa. pondasi, untuk istilahnya untuk pondasi. Supaya nggak urusan teman kita gendong nek padahal itu kewajiban Oh ya iya, harus harus dipaksa. sholat, dipaksa harus sholat. Sholat ora ono gendo-gendonan pokoknya ya gendo ya kudu sholat. Nah, jadi semua itu sama di mata Allah. Ya. Mau kita ustadz orang gitu, kalau wayah sholat ya sama di mata Ya. Allah semua. Ya gendo itu dulu Mas masih muda, sekarang udah menua dia ya. Gendo Gendi. saya itu tadi ya. Pun capek, saya itu capek. Capek jadi gendo harus jadi orang baik. Ya. Ini sedikit cerita ya, mungkin banyak ada pertanyaan mungkin dari pemirsa nanti.
bagaimana sih perjalanan kita, apa selalu berjalan mulus setelah hijrah itu. Ternyata keimanan seseorang itu diuji. Apa Mesti ya? ono ujiane. Ya, dibolak-balik. Pasti ada. Kadang rajin banget, kadang males, Ya, kadang itu futur. Ya, futur pas. Imannya pas kita pasti menurun itu. Ya, saya mengalami sendiri ketika saya punya masalah dan tidak saya ceritakan karena itu aib ya masalah. Kita mungkin kita punya masalah, mungkin Ya. semua kita punya masalah, cuman kan porsi kita beda-beda. Mungkin ada yang dizolimi, dihapusi, di apalah. Nah, dan membuat jadi kita malas untuk beribadah. Nah, awalnya setelah saya yang dulu nggak punya adab karena di jalanan ya, setelah hijrah tahu Islam itu mengajarkan adab akhlak, jadi murah senyum ya, jadi tawadu. Tapi ketika punya masalah ini jadi mulai berangasan lagi, mulai galak lagi. Cuman untuk kewajiban untuk sholat, alhamdulillah tidak pernah saya tinggalkan. Insya Allah jadi rim sholat, jadi rim ketika kita futur. Nanti rimnya ketika kita sholat itu ya rimnya sholat itu tadi. Kalau lek futur kebangetan ya nganti sholatnya ditinggal bakalan ambiar lagi kan. Ya. Karena kalau udah terbiasa sholat, kalau nggak sholat itu rasanya nggak resah ya. ngono lho. Jadi Kurang piye ngono lho. kurang. sholat itu pertama dipaksakan. Setelah dipaksakan nanti akan jadi terbiasa. Terbiasa terus akan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan akan menjadi kewajiban. Setelah kewajiban nanti akan terbentuk lagi kebutuhan. Kita butuh sholat kan gitu. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita kan, seperti itu Mas. Ini nggak ngelakoni sholat rasanya yang Ya mumet sirahe gitu ya, ana sing kaya Ono nyaki yang kurang. Aku ndek utang terus apa to iki ya. Istilahnya kita itu manusia itu nggak ada yang sempurna. Kita tempatnya salah dan dosa. Semaksiat apapun kita, sepedot-pedotnya kita, tetap jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah dari situ benar tadi Mas Dian kan untuk ngeremnya di sholat. Nah, betul sak pedot-pedotnya awak dhewe, sak maksiat-maksiatnya awak dhewe ya. Nanti dengan sholat kita teringat Allah, insya Allah nanti kan maksiat yang masih kita lakukan akan berangsur hilang seperti itu. Dan itu saya buktikan sendiri Mas pas. Ya itu tadi namanya wong urip itu pasti ada cobaan. Ya. Ketika dapat cobaan dan nek dewi lemang hadapi cobaan itu malah dinggo mendem, dinggo hal-hal yang bermaksiat yang nggak penting kayak gitu, ya malah nggak bakalan selesai. Ya. Kalau kita punya masalah, punya apa jenenge diuji sama Gusti Allah, ya cari lingkungan sing kira-kira awak dhewe iki iso marai mikir. Ya. Nah, kenapa toh Allah menguji kita itu sebenarnya yang salah di kita itu apa? Kita ngoncai ya. Ya pertama terus sholat kayak gitu, lari ke sholat dulu, cari masjid sholat kayak gitu, jangan tinggalin sholat. Curhatnya sama Allah kan Curhat seperti sama itu. Allah, nanti lama-lama dibuka iki lho salahmu itu yang ini. Kowe isih kejebak ning riba, kowe isih konsumsi barang-barang sing ora apik, kowe duwe dosa karo wong tuwamu. Ya. Wah, itu tadi nanti lama-lama kebuka sendiri sama Allah itu akan ditunjukkan. Betul, itu memang iya. Dan itu saya alami sendiri. Ternyata apa yang dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu emang bener-bener nggak ada kebohongan sama sekali, nggak kayak yang lainnya Ya, gitu loh, ya. nggak di kubu-kubu sebelah. Satu-satunya agama yang paling benar dengan semua nas-nas baik dari Quran dan Sunnah ya cuman kita, Agama cuman di yang benar. agama kita. Dan itu saya buktikan sendiri. Ketika kejebak apa yuk malah tiba mendem layu ning kanca-kanca, wah siraku mumet ya, aku duwe masalah gini ya. Saiki mendem kowe lali ning sesuk-esuk kowe tangi ya mumet meneh. Ya. Nah,
lain halnya kalau kita itu curhat sama orang-orang yang berilmu gitu, aku kok ngerti kok mas, aku diuji gini. Nah nanti kan lama-lama ada pemecahan. Lah urip kuwi ngopo kok mumet, kuwi duwe apa? Ternyata ini ya, kita dicarikan solusi, dikasih nasihat, mulai kebuka kayak gitu ya. Nanti memang seperti itu. Kadang saya sendiri pun juga, jadi pas awal hijrah itu pun saya masih belum berpikiran untuk hapus tato ya, justru malah saya pengen nambah tato waktu itu mas, pengen nambah tato, wah, tambahi ya seperti itu, tak penuhi. Nah itu dan terus berdoa, qadarullah waktu setelah punya pikiran seperti itu, sorenya atau besoknya itu langsung saya tidak sengaja itu menemukan kajian bahwasanya kok tato itu dilarang. Nah seperti itu, dilarang toh, betul. Jadi ngerem. Nah dari situ, ternyata ngerem. Nah, langsung dapat jawaban langsung gitu ya, instan. Ya langsung gitu. Misalnya terus saya mau apa gitu kan. Wah seperti itu masalah. Wah aku mau lari ini. Misalnya, wah tak rasa wasisan seperti itu. Nanti malah ada ketakutan sendiri. Wah sholat dulu. Nah, setelah sholat nanti ternyata ya itu tadi, tahu-tahu nanti lihat HP atau lihat apa, kok ya pas menemukan ceramah yang masalah yang saya alami di situ. Nah di situ menemui solusi, ternyata ini. Nah jadi petunjuk dari Allah itu luas, bisa melalui teman-teman dekat kita, bisa melalui orang tua kita, keluarga kita, bisa melalui ya itu tadi ceramah-ceramah seperti itu. Jadi memang petunjuk itu luas, memang itu juga saya alami. Jadi apa namanya, tetap kita merangkul orang-orang yang jangan malah minder, jangan malah minder dengan kami, dengan sahabat-sahabat Mas Berto Hijrah, dengan sahabat-sahabat ini seperti itu. Intinya kita itu sama, yang membedakan yaitu tadi apa namanya, hubungan kita dengan Allah itu yang berbeda-beda. Jadi orang berhijrah atau orang yang belum itu belum tentu kami lebih baik belum dari tentu. kalian. Seperti itu, karena yang dinilai itu nanti akhirnya kan seperti itu. Tapi ya bukan dengan yang dinilai akhirnya terus kita menunda-nunda amal dan tobat kita kan seperti itu. Jadi terus wah nanti sing penting akhir itu, wong kita nggak tahu kita matinya kapan. Seperti itu orang juga. Sesuk wae aku tobat nek wis tuwa. Wah, kan sing penting akhirnya sesuk sing apik, kan kita nggak tahu. Nah, makanya jangan menunda-nunda tobat dengan seperti itu. Tapi yang intinya yang jelas Mas Berto Hijrah siap menerima, merangkul sahabat-sahabat semuanya yang pengen apa istilahnya konsultasi ataupun sekedar main dengan kami, monggo silahkan datang ke sini ataupun mau hapus tato. Kami ulangi lagi, agenda dari Mas Berto Hijrah Malah Sentrum Jakarta mengadakan agenda hapus tato rutin setiap hari Sabtu setelah sholat asar untuk khusus laki-laki, dan untuk khusus perempuannya setiap hari Ahad jam 9 pagi. Syarat-syaratnya untuk yang muslim itu ini yang pokok, untuk yang muslim ataupun yang non muslim silahkan kalau mau hapus tato, tapi syarat wajibnya itu apa namanya, bebas HIV hasil membawa hasil medikal bebas HIV, hepatitis C dan diabetes, itu syarat wajib. Dan untuk muslim syarat wajib kita tambahi hafalan Ar-Rahman minimal 5 ayat per hapus tato. Dan apabila kalau yang muslim belum bisa menghafal ataupun belum bisa membaca Al-Quran, yang penting teko sik. Nah yang penting niat dulu, datang dulu, nanti ingin belajar
Iqra ini insya Allah teman-teman barisan muda Mualaf Sentral Jakarta akan membimbing, mengajari seperti itu. Ini intinya kalau memang niat hapus tato, silahkan datang ke sini dengan membawa hasil medikal itu tadi. Ya, tambahan ya Mas. Jadi untuk teman-teman hijrah itu 90% masih kebiasaan masa lalu. Mungkin beberapa persen sedikit punya tujuan baik. Cuman yaitu kebanyakan masih punya masa lalu yang kurang bagus. Jadi monggo silahkan datang ke sini. Cuman kalau kebiasaan seperti miras, ngoplo, narkoba ya jangan dibawa ke sini. Silahkan di luar itu silahkan, monggo. Cuman jangan dibawa ke sini. Sama kalau datang ke sini aja ngapusi kaya sing wis-wis ya gitu. Ngaku orang penting, ngaku punya kenalan di sana sini, jangan cuma mau nipu kita ya. Jangan sekali-kali bertindak seperti itu. Kita ini sebenarnya orang-orang cerdas ning maca kok. Maca pedot. Maca pedot. Ada juga memang maca pedot, memang pedotenan juga ada, tapi karena namanya orang banyak ya teman. Mesti orang yang pedotenanan kayak gitu. Ada. Tapi ya memang itu istimewa, itu teman kita ya kita rangkul seperti itu, pedot-pedot. Asik, pokoknya asik. Sama orang-orang pedot itu asik. Ya, kita bisa merangkul. Kita dulu mungkin di zaman di jalanan mungkin kita terkenal sangar ya, tapi sekarang kita lucu-lucu. Unyu-unyu. Wah, arep donaike apa, arep digojeki apa, kita nggak pernah marah. Wah, enggak. Iya toh? Iya. Tapi sekali agama kita, keyakinan kita dilecehkan. Sampai manapun akan kami kejar. Ya, betul. Itu pasti itu. Sepedot-pedotnya kami itu ya mau melecehkan kami ya monggo seperti itu ya. Sepedot-pedotnya kami masih banyak teman kami yang pedot. Sangar tapi unyu-unyu. Tapi ya asik ya membawa mau pedot melu sholat itu asik ya. Masya Allah. Nih, saya kalau ada teman-teman yang mau datang ke sini tuh yang penting nggak usah nipu-nipu kopian mod. Gaya ini saya tuh adalah seorang panglima di komunitas ini, atau bergedes. Ya toh. Tidak perlu seperti itu. Kami di sini itu berdiri tanpa raja. Apa terus? Ya lali ya. Duduk sama raja gimana? Duduk sama rata berdiri tanpa raja. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi kita itu setara, sama aja lah. Kita sama. Kita aku panglima. Mau dulu itu apa, sekarang itu apa. Yes, kalau kita di sini ayo kita bareng-bareng. Mungkin cukup sekian bincang-bincang dengan tim Mas Berto Hijrah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan komunitas-komunitas yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.